Halo, nama saya Rahadi Fauzan. Kali ini saya ingin mengerjakan soal UTS Numerical Method. Oke, di sini pertama-tama soalnya itu diketahui Y sama dengan Fx sama dengan ln X. Pertama yang A itu disuruh untuk menentukan nilai ln 1,7. Maka untuk mencarinya bisa dicari melalui kalkulator, di mana didapatkan pada kalkulator ln 1,7 itu sama dengan 0,5306. Karena pembulatannya itu 4 angka di belakang koma, maka benar 5306. Lalu yang B itu untuk disuruh menggunakan deret Taylor order 4 order 4 itu menghitung alam 1,7 itu alam 1,7. Oke, di sini caranya itu pertama-tama fx-nya kan sama dengan ln x, maka ini kita turunkan, dimana turunan pertama dari ln x itu sama dengan 1 per x, lalu turunan keduanya itu sama dengan negatif 1 per x kuadrat, lalu turunan ketiganya itu sama dengan 2 per x pangkat 3, lalu turunan keempatnya itu sama dengan 6 per x pangkat 4. Nah, maka sekarang kita misalkan jika x-nya ini sama dengan 1, maka kita tinggal masukin ke fungsinya f1 sama dengan ln 1 itu sama dengan f1, maka ln 1 itu nilainya ialah 0. Lalu selanjutnya ini 1 sama dengan 1 dibagi x sama dengan f1 1 per x nya kan tadi 1 dimasukin ya. Ini f1 per 1 sama dengan 1, lalu f ini turunan pertama, ini turunan keduanya, f turunan kedua x nya itu sama dengan 1, maka ini negatif 1 per 1 kuadrat sama dengan negatif 1. Lalu selanjutnya turunan 3 x nya itu 1 sama dengan 2 per 1 pangkat 3 sama dengan f1 sama dengan 2, lalu f4 1 sama dengan ini harusnya negatif 6 per 1 pangkat 4 sama dengan negatif 6. Nah, setelah mengetahui ini semua, maka deret Taylor itu kan rumusnya deret Taylor itu rumusnya fx tambah f turunan pertama x per 1 faktorial dikali dengan x min pangkat 1 pertama, lalu f turunan kedua x per 2 faktorial x turunan kedua tambah f turunan ketiga x per 3 faktorial x min ini produk yang nah
3 tambah F turunan keempat dikali X pangkat 4 per 4 faktorial. Di sini maka tinggal kita masukin saja ini fx sama dengan ln x, dimana ln x nya itu kan x nya 1 berarti 0. F aksen 1 ini F1 x nya kan ini x nya itu sama dengan 1 di sini. Maka ini F turunan pertama x nya 1 itu sama dengan 1 per 1 faktorial. Ini x nya itu 1,7 kurang a nya itu 1. Di sini langsung x ln 1 itu sama dengan 0. Lalu tambah f turunan 2 itu di sini negatif. F turunan 2 itu negatif 1 negatif 1 per 2 kali 1 1,7 1 kuadrat. Jika F3 x nya di sini 2 per 3 kali 2 kali 1 terus ini x min 1,7 1 3 guys. F4 nya itu negatif 6 turunan keempat itu negatif 6 per ini pas faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini 1,7 min 1 pangkat 4. Maka ini tinggal kita jumlahin saja ini 0 ini 1 kali 1 kali 0,7 lalu dikurang 1 kali 2 kali 0,7 kuadrat tambah 2 3 kali 2 6 kali 0,7 pangkat 3 dikurang 6 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 24 kali 0,7 pangkat 4. Maka ini 0,7 dikurang 0,25 tambah 2 ini tanya sama dengan 0,093. Lalu selanjutnya ini nomor yang 1B itu cukup segini, lalu selanjutnya 1C. Yang C itu menghitung galat mutlak. Galat mutlaknya itu berarti rumusnya ialah sama dengan itu sama dengan nilai mutlak dari x dikurang dimana x nya itu nilai ln 1,7 yang pertama didapat. Nilai yang tadi didapat dari daerah Taylor berarti sama dengan 0,0213. Setelah nilai galat mutlaknya didapat, maka galat relatif itu ya nilai galat mutlaknya dibagi dengan nilai
ln 1,7 nilai X-nya terus dikali 100% sama dengan 0,0213 dibagi dengan 0,5306 dikali 100%. Nah, hasilnya nanti sama dengan 4. Ini nggak ada di belakang koma. 4 angka di belakang koma juga, maka 4 0,143 dibulatkan ke bawah jadinya 0,14. Nah, oke, selanjutnya di soal nomor 2 ini diketahui tabel seperti ini. Lalu tabel produksi menggunakan integrasi. Dimana tabelan ini itu ya tabel tentang jumlah waktu tersedia. Ditanyanya itu ya di sini jika model A itu sama dengan X, lalu model B sama dengan Y, dan model Z itu sama dengan model C sama dengan Z. Buatlah Membuat persamaan matriks dan mencari penyelesaiannya menggunakan metode Gauss-Jordan. Untuk mencari persamaan matriksnya berarti berarti untuk yang persamaan yang produksi berarti kan 0,1 model A nya itu X tambah 0,1 model B nya itu Y, lalu tambah model C nya itu 0,3. Produksinya itu waktunya untuk model C dibutuhkan 0,3, lalu model C nya itu Z. Nah, waktu yang tersedia untuk produksi itu kan 68. Lalu selanjutnya yang integrasi 0,3 model AX tambah 0,2 Y tambah model 0,4 Z sama dengan waktu yang tersedia itu 116. Lalu 0,1 X tambah 0,2 Y tambah 0,1 Z, waktu tersedianya itu 51. Ini berarti tinggal buat persamaan matriksnya itu seperti ini. 0,1, 0,1,
0,3, 0,3, 0,2, 0,4, 0,1, 0,2, 0,1. Di sini X, Y, Z. Karena ini kali ini nanti, maka hasilnya itu sama dengan 58, 119 sama dengan 51. Nah, kalau untuk eliminasi metode eliminasi Gauss Jordan kan berarti kita harus membuat nilai ini yang seperti ininya itu sama dengan 1 dan sisanya itu 0. Nah, maka di sini cukup. Halo Pak, maaf video facecam saya mati, jadi saya tidak punya video facecamnya, dan di sini tidak memakai facecam, dan suara yang tertangkap juga kecil, jadi saya dubbing lagi di sini. Nah, di sini saya ingin sedang menuliskan persamaan matriks yang telah tadi didapat untuk melaksanakan mencari penyelesaian menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk mencari penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, di sini saya sedang eh, melakukan operasinya yang mana ada pengalian baris ditambah baris lainnya yang dikali berapa agar nanti matriksnya itu bisa bentuknya di baris pertama itu 100, di baris kedua itu 010, dan baris ketiganya itu 001.
Di soal nomor 3 kita mendapatkan diketahui tabel X dan Fx. Lalu pada soal nomor 3A ini yang ditanya ialah P4X-nya, persamaan fungsi dari P4X. Nah, untuk mencari persamaan P4X-nya, pertama-tama kita tentukan dulu polinom Newton difference derajat 4-nya. Di DD1 itu Fx-nya antara dua titik yang melewatinya. Lalu selain DD1 juga kita cari divide difference 2-nya, divide difference 3-nya, dan DD4-nya menggunakan rumus-rumus yang telah diketahui.
Setelah semua nilai pada DD1, DD2, DD3, dan DD4 telah diketahui, maka kita buatkan tabel yang berisi dengan X, Fx, DD1, dan DD2, D3, dan DD4. Lalu setelah itu kita bisa mendapatkan persamaan fungsi P4X-nya, di mana persamaannya itu menggunakan fx, dd1, dd2, d3, dan dd4 saat x-nya itu min 2. Lalu untuk soal yang 3B, kita ditanya itu P4 X-nya itu 1,3. Maka kita hanya perlu memasukkan angka 1,3 itu ke persamaan P4 X yang telah didapat di nomor 3A. Setelah itu hanya kita lakukan sesuai operasi penjumlahan penghitungan.
Di soal nomor 4 nih, dari soal kita telah mengetahui fungsi fx-nya dan juga intervalnya yang bernilai 2,3. Dan di sini kita disuruh untuk mencari akar pendekatannya menggunakan metode bisection hingga fx-nya itu kurang dari 0,1. Maka kita akan mencari hingga fx-nya itu masih di nilainya kurang dari 0,1. Lalu maka dari soalnya di interval itu 2 itu sama dengan A dan B itu sama 3. Dan C itu dirumuskan A plus B per 2. Nah, FC-nya itu nanti kita masukin C yang didapat ke rumus yang fx. Jadi fx itu x-nya diganti dengan C semua. Lalu kita lakukan hal ini berulang-ulang hingga FC-nya itu nilainya lebih dari 0,1. Tapi yang kita pakai itu saat FC-nya terakhir sebelum menyentuh lebih dari angka 0,1. Dan nilai FC-nya saat diketahui akan menjadi nilai FC baru, nilai A baru. Nah, karena di sini nilai FC-nya sudah melebihi dari 0,1, maka kita stop melakukan percobaan yang tadi dan kita telah mengetahui nilai akar pendekatannya, yaitu C yang sebelum FC-nya itu lebih dari 0,1, yaitu yang 2,9375. Lalu untuk soal nomor 5 ini kita telah mengetahui fx-nya yang mana ln x dikurang dalam kurung x kuadrat min 4 dan pendekatan awal x itu sama dengan 1. Di sini kita disuruh untuk mencari akar pendekatan fx lagi menggunakan, tapi sekarang itu menggunakan metode Newton-Raphson. Yang mana nanti jawabannya itu harus dibulatkan 3 angka di belakang koma. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita tuliskan kembali yang telah diketahui tadi. Lalu fx-nya itu nanti kita turunin sehingga ln x itu kalau diturunin menjadi 1/x. X min x kuadrat min 4 dalam kurung, karena yang mempunyai variabel cuma x, maka diturunin itu akan menjadi 2x. Lalu tadi kita mendapatkan persamaan x sama dengan xo min fx per f turunan x. Maka kita coba masukin satu-satu x-nya itu diganti mulai dari 1. Nah, terus nanti kan kita mendapatkan hasil jawaban nilai dari saat memasukin x ke fungsi tadi. Sehingga nilai yang telah didapat dari hasil memasukin permisalan x ke tadi akan menjadi x baru yang nanti akan dimasukin ke persamaan fungsi yang tadi hingga nilainya itu hasilnya sama dengan sebelumnya.
Nah, di situ nih hasilnya udah sama seperti yang sebelumnya. Sehingga kita stop pencarian percobaannya. Karena kalau kita masukin lagi X itu menjadi X baru kan nanti hasilnya juga pasti akan segitu. Maka kita telah mengetahui akar pendekatannya itu ialah nilai yang tadi yaitu 2,187.